Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya sehingga pada kesempatan malam hari ini di tengah hujan yang sangat deras tetapi masih diperkenankan oleh Allah untuk berkumpul bersama di majelis ilmu. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan naungan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Pembawa acara tadi mempersilahkan kepada Ustadz Basuki Zulianto, dan mungkin di captionnya YouTube mungkin juga Ustadz Basuki Zulianto, tapi yang muncul berbeda ya, karena beliaunya belum hadir ya. Informasi dari muridnya yaitu Pak Denny sedang ada acara. Saya BA tapi belum dibalas ya. Bila mana beliau nanti hadir maka nanti dilanjutkan oleh beliau Ustadz Basuki Zulianto. Kalau tidak ya berarti kita isiannya mungkin agak singkat ini. Tetapi kalau lebih singkat saya kira lebih seneng. Gasik ya. Kayak anak sekolah pulang gasik kan seneng banget ya. Betul ya, apalagi hujan-hujan kayak gini pinginnya langsung kemulan ya, selimutan terus istirahat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah di bulan Sya'ban tanggal berapa ini? Tanggal berapa? 21. Masya Allah, berarti sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Berapa hari lagi? 8 hari lagi. Nah ini kalau yang ngitung-ngitung berarti dia persiapan, punya perhatian. Nah, seperti Yumna ini ngitung hari, berarti perhatian akan hadirnya Ramadan diperhitungkan. Ya, senantiasa dihitung-hitung. Mudah-mudahan menghitungnya karena sudah sangat ingin, rindu bertemu dengan bulan Ramadan. Bukan karena takut ini sebentar lagi puasa 1 bulan penuh alangkah beratnya, tapi karena tahu betul makna keagungan, kemuliaan, keberkahan di bulan Ramadan sehingga kita sudah menghitung hari, mempersiapkan diri untuk memasuki bulan Ramadan. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang diapit oleh 2 bulan mulia, yakni bulan Rajab dan bulan Ramadan itu sendiri. Dan ini merupakan bulan yang seringkali dilalaikan sebenarnya, dilupakan oleh kebanyakan manusia. Sehingga Rasulullah ketika menyaksikan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan, maka beliau menggalakkan supaya memperbanyak ibadah di dalamnya. Dan tampaknya melaksanakan ibadah di tengah manusia yang kebanyakan lalai itu memiliki nilai yang lebih. Kalau anak-anak ini mendengarkan nasihatnya Ustadz Adi Hidayat menyatakan begitu ya. Ibadah yang baik itu justru ketika di saat manusia kebanyakan melalaikan atau lalai dari beribadah, kemudian ia menggiatkan ibadah, justru disitulah nilai, keutamaan, kelebihan, keunggulan daripada ibadah itu sendiri yang ia lakukan. Seperti halnya sholat malam, Qiyamul Lail, sholat malam atau tahajud itu memiliki satu keunggulan, keutamaan atau kelebihan karena dilakukan oleh orang-orang khusus
yang mana pada umumnya orang di tengah malam, apalagi sepertiga malam yang terakhir, sedang enak-enaknya dia tidur. Tapi ada hamba-hamba Allah pilihan menyempatkan diri untuk bangun bermunajat kepada Allah. Maka itulah ibadah yang sangat utama. Seperti hadis yang menyampaikan 3 hal yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga, yaitu afsus salam, wa at'imu ta'am, wasilul arham, wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Tebarkan salam, berilah makan, ya, traktir orang lain, kasih makan orang lain, wasilul arham, sambunglah silaturahim, wasallu, dan sholatlah kalian, wan nasu niyam, sementara manusia pada umumnya rata-rata orang sedang lelap tidur. Maka disitulah nilai keutamaannya, tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan keselamatan, dengan kedamaian. Nah, maka ada satu keutamaan tersendiri melaksanakan ibadah di tengah manusia pada umumnya sedang lalai atau melupakannya. Maka beribadah di bulan Sya'ban termasuk ibadah yang utama, karena pada dasarnya atau pada umumnya bulan Sya'ban itu sebenarnya bulan yang dilalaikan. Karena bulan yang kejepit di antara 2 bulan mulia, bulan besar, yakni bulan Rajab dan bulan Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu justru memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Maka ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibu Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama sahrin illa Ramadan." Tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyempurnakan puasa dalam 1 bulan, sebulan penuh maksudnya, illa Ramadan, kecuali hanya Ramadan. Yang disempurnakan penuh puasanya, yakni hanya di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyama sahrin siyama minhu fi Sya'ban. Dan tidaklah aku melihat beliau memperbanyak puasa daripadanya kecuali di bulan Sya'ban. Ini selain bulan Ramadan, yang beliau memperbanyak puasa itu di bulan Sya'ban. Ada riwayat lain yang mengatakan hanya beberapa hari beliau meninggalkan puasa di bulan Sya'ban itu. Nah, ini hampir usai bulan Sya'ban, ya, mudah-mudahan kita sudah termasuk orang yang memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban, termasuk puasanya. Nah, mudah-mudahan ini anak-anak terutama sudah melaksanakan amalan ini. Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya minimal apa yang sudah menjadi kebiasaan Senin Kamis kalian, ya, anak-anak ini melaksanakannya. Jangan sampai sudah di bulan Sya'ban tapi masih punya hutang. Kan aneh ini. Kalau ada anak panti kok di bulan Sya'ban masih punya hutang, aneh. Karena kita menggalakkan setiap pekannya 2 hari Senin Kamis untuk berpuasa. Kok sampai hampir setahun kok masih punya hutang, kan aneh nih. Tapi kayaknya ada loh, pernah ditanya sudah mau Ramadan lagi ternyata masih punya hutang. Walaupun sebenarnya misalnya kejadian kok kamu, ya nih anak-anak kok kelewat ya sampai Ramadan belum selesai, apa yang akan kalian lakukan? Dibayar nggak? Bayar nggak? Rapel atau gimana caranya? Kalau sampai terjadi ya utang Ramadan kemarin kok belum selesai, bahkan sampai ketemu Ramadan berikutnya, sampai selesai Ramadan berarti kan. Terus apa yang akan kalian lakukan? Bayar fidyah? Masa bayar fidyah? Kalau kita baca di Fatwa Tarjih, ya,
memungkinkan sebenarnya. Misalnya beberapa kali kok utang sampai ketemu bulan Ramadan berikutnya sih masih diperbolehkan karena secara dalil tidak ada batasan. Tetapi kamu termasuk menjadi orang yang lalai, maka perlu banyak bertobat, banyak beristighfar karena termasuk menjadi orang-orang yang lalai. Tapi pada dasarnya tidak ada satu batasan tertentu. Sehingga walaupun kamu sudah kelewat Ramadan, ketemu 2 kali Ramadan kamu masih punya hutang, ya tetap punya kewajiban untuk membayar hutangnya itu dengan berpuasa. Kecuali kamu orang tua renta sudah nggak bisa puasa lah, itu bayar fidyah. Jadi mengingatkan kepada anak-anak putri terutama yang mungkin punya hutang. Kalau putra kan nggak ada hutang ya, kecuali yang sakit kemarin. Tapi saya rasa anak putra ya sudah selesai semuanya, mudah-mudahan ya. Nah, untuk masuki bulan Ramadan, di bulan Syaban ini dianjurkan untuk memperbanyak ibadah sunnah, banyak melakukan muhasabah, beristighfar, bertaubat. Ada sementara ulama yang memang ketika ditanya amalan apa yang terbaik untuk menyambut bulan Ramadan, jawaban mereka adalah bertaubat. Taubat. Ada juga yang mengatakan tazkiyatun nafas, membersihkan hati. Ya, saya kira ini satu hal yang memang berkaitan antara bertaubat dan mensucikan hati, itu membersihkan hati. Mengapa? Untuk bisa menikmati bulan Ramadan, beribadah di dalamnya harus bersih hatinya. Ketika seseorang jiwanya kotor, banyak maksiat, ini termasuk menjadi penghalang orang untuk bisa menikmati ibadah. Makanya menjadi koreksi diri sebenarnya. Ketika membaca Quran baru 1 lembar kok sudah nguap, itu udah ngantuk lah, ini koreksi diri. Mungkin hati kita nggak bersih, banyak maksiat dan seterusnya. Sholat baru mulai langsung ya pegel-pegel ya, capek gitu. Pengennya kan sing cepet ya. Yang imamnya cepet, itu seneng gitu. Tapi begitu bacanya pelan itu ngikuti, tapi di hati grundel ya. Ngantuk lah, itu perlu waspada, mengevaluasi diri. Jangan-jangan karena memang hati kita nih yang kotor, sehingga tidak bisa menikmati kenikmatan ibadah itu. Oleh karena itu para ulama menganjurkan amalan yang terbaik memasuki bulan Ramadan adalah bertaubat. Ketika orang bertaubat, bersih hatinya, maka nanti dia akan bisa menikmati ibadah-ibadah di bulan Ramadan, bisa merasakan nikmatnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bulan Syaban itu oleh ulama-ulama salaf dikatakan sebagai bulan para qurra, para pembaca Al-Quran. Syahrus Syaban, karena yuqalu syahrus Syaban syahrul qurra. Dahulu dikatakan oleh para ulama salaf itu bulan Syaban adalah bulan para qurra, para pembaca Al-Quran. Ya, mereka memperbanyak membaca Al-Quran. Bukan hanya nanti di bulan Ramadan, tapi sudah di bulan Syaban ini justru dikatakan sebagai bulannya para pembaca Quran. Nah, ini sudah meningkat belum ini di bulan Syaban ini bacaan Qurannya? Yang tadarusnya mungkin tadinya satu juz berapa hari sih kalian? 1 hari 1 juz, wah luar biasa. Seminggu 1 kali khatam, masya Allah, ngapusi kayaknya kalau itu. Ya. Kalau Imam Syafi'i di bulan Ramadan, Imam Syafi'i kalau di bulan Ramadan itu beliau khatam 2 kali. Berapa kali?
dalam satu hari ya, bukan satu bulan loh ya. 2 kali dalam satu hari di bulan Ramadan. Kalau kita khatam 2 kali dalam sebulan itu wah sudah moer banget lah cara bahasa Monsobo itu. Sudah bagus sekali. Karena mungkin kebanyakan kita ya satu bulan khatam 1 kali ya. Yang banyak itu. Anak-anak berapa kali khatamnya kalau Ramadan? Bacaan Qur'annya? 2 kali. Wah mirip Imam Syafi'i ya berarti. Tapi Imam Syafi'i 2 kali dalam sehari. 2 kali dalam sehari. Kalau kalian 2 kali dalam 1 bulan. Ya. Malah setahun ya. Parah lagi itu. Ya sebenarnya kalau bacaan Quran itu akan terkontrol kalau kalian ikut ya. Kalian ikut kelompok-kelompok tadarus yang online itu, Watch misalnya, one day one juice, atau mungkin one week ya, 1 minggu, 1 pekan 1 juz. Nah itu lebih terkontrol. Walaupun kadang-kadang awal kita mikir wah ini ikhlas nggak ibadah kok laporan ya. Mungkin awal-awal yo kurang ikhlasan, tapi lama-lama biasa aja. Fungsinya untuk kontrol diri. Oh ternyata kita lagi lalai nih, tidak membaca Quran. Sudah 1 pekan kok belum khatam misalnya. Itu manfaatnya kalau tergabung dalam kelompok-kelompok tadarus. Yang ada mungkin sementara orang yang punya grup-grup online untuk tadarus. Kayaknya Bu Muhimah kayaknya punya nih kayaknya. Punya Bu? Kelompok tadarus. Pernah saya dengar setorannya kan itu. Kayaknya. Nah, kalau punya kelompok tadarus itu membantu kita untuk istiqomah dalam membaca Al-Qur'an. Itu para ulama salaf memandang bahwa bulan Sya'ban adalah bulan para qurra, para pembaca Al-Qur'an. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan rahasia kenapa Nabi SAW itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, karena puasa Sya'ban adalah ibarat ibadah rawatib, ibadah sunnah yang mengiringi ibadah fardu. Kayak sholat ya, sholat kan ada sunnah rawatibnya, ada qobliyah, ada ba'diyahnya. Nah bulan Ramadan tampaknya ini oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dianalogkan dengan sholat yang punya ibadah sunnah rawatibnya, qobliyah dan ba'diyah. Qobliyahnya yakni dengan berpuasa di bulan Sya'ban, memperbanyak puasanya. Nanti ba'diyahnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah ini yang di komentarnya atau pendapatnya Al-Hambali. Kemudian Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan Syahrul Rajab syahrul zar'i. Bulan Rajab adalah bulan saatnya menanam, wa syahrul Sya'ban syahrul saqi zar'i. Bulan Sya'ban itu bulan di mana kita menyirami tanaman, merawat tanaman, memupuk tanaman kita. Wa syahrul Ramadan syahrul hasaduz zar'i. Bulan Ramadan bulan di mana kita memanen. Berarti buahnya sudah matang. Tapi orang nandur ya orang panen kan masalahnya. Nah, nanamnya sejak Rajab kita tanam amal-amal kita. Sya'ban kita merawatnya, menyiram, memupuk. Kemudian di bulan Ramadan itu sudah saatnya matang, saatnya memanen. Nah, itu tentang keutamaan bulan Sya'ban. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di hadis yang lain tentang bulan Ramadan disebutkan qad ja'akum syahrul Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, iftaradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan kepada kalian berpuasa, ibadah puasa. Yuftahu fihi abwabul jannah,
dibuka di dalamnya pintu-pintu surga. Artinya untuk melaksanakan amalan-amalan kebaikan itu di bulan Ramadan begitu dimudahkan. Dibuka lebar-lebar pintu surga. Amalan-amalan dilipat gandakan nilainya, kebaikan itu. Wa tukhallu fihi syayatin, dibelenggu setan-setan. Fihi lailatun khairu min alfi syahr, di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Setan dibelenggu, di antara maknanya adalah kita untuk berbuat maksiat sebenarnya dipersempit, ruang gerak kita untuk berbuat maksiat dipersempit. Kok masih saja berbuat maksiat di bulan Ramadan? Nah itu sudah sungguh terlalu lah ya. Kalau di bulan Ramadan kok masih banyak bermaksiat, maka itu sudah bablas lah itu. Man hurima khairuha, siapa yang diharamkan dari kebaikannya, man hurima khairuha, yang diharamkan dari kebaikannya, faqad hurima, maka sungguh dia telah ya diharamkan, dijauhkan. Maknanya kalau sampai kita tidak mendapatkan kemuliaannya, tidak mendapatkan kebaikannya selama bulan Ramadan, maka sungguh orang itu benar-benar telah dijauhkan dari karunia, rahmat, barokah dari Allah itu. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang spesial di mana diturunkannya Al-Qur'an. Di mana Nabi SAW itu murojaah atau tadarus Al-Qur'an bersama Jibril. Kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Ini malaikat Jibril itu menemui Nabi di setiap malam bulan Ramadan, kemudian fayudarisuhul Qur'an. Ini tadarus bersamanya, ya, mentadarusi Al-Qur'an. Dan banyak keutamaan-keutamaan di bulan puasa Ramadan, qiyam Ramadan seterusnya. Saya kira itu hadis-hadis yang sudah banyak dikenal oleh jamaah sekalian, tidak saya bacakan. Yang berikutnya kita coba evaluasi diri tentang capaian Ramadan kita tahun lalu. Capaian Ramadan kita tahun lalu seperti apa? Orang mukmin itu pandai untuk mengevaluasi diri, koreksi diri, dan senantiasa bersemangat untuk melaksanakan ibadah. Merasa ibadahnya masih kurang. La yasba'al mu'minu min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Bahwa orang mukmin itu punya sifat, punya karakter, dia tidak kenyang, tidak puas dengan kebaikan sampai dia mencapai surga. Kalau belum nyampe surga, maka seorang mukmin itu tidak akan merasa senang, puas untuk melakukan amal kebaikan. Maka tentu memandang tahun lalu, dalam pandangan orang mukmin biasanya akan menemukan bahwa ternyata tahun-tahun lalu itu kita dalam memanfaatkan bulan Ramadan masih penuh dengan kekurangan. Kenapa dulu rasanya belum maksimal? Sholat malamnya, tadarusnya, sodakohnya, dan seterusnya. Dan orang mukmin itu senantiasa merasa bahwa dirinya ini masih memiliki banyak kekurangan, bahkan dosa-dosa. Innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin. Orang mukmin itu ia melihat dosa-dosanya itu seperti gunung di mana dia duduk di bawahnya. Ya khafu ayyaqa alaihi. Dia khawatir kalau gunung itu kemudian runtuh menimpa dirinya. Wa innal fajira, sementara orang yang pendosa itu yara dzunubahu kadzubabin, itu menyangka, menyaksikan atau melihat dosa-dosanya hanya seperti lalat saja yang marra ala anfihi, lewat di depan hidungnya, yang dia mudah saja untuk mengusir, ya, nggak terlalu persoalan.
Nah, ini cara pandang orang mukmin dengan amal kebaikannya dan keburukannya. Merasa amal kebaikannya kurang, sementara keburukannya itu begitu besar, masih banyak. Nah, tentang sholat tarawih untuk menjadi evaluasi buat kita. Di zaman Umar, Ubay bin Ka'ab, sholat tarawih biasa membaca 200 ayat setiap rokaatnya. Kira-kira nek Pak Haris membaca 200 ayat, ya, kalian bubar kayaknya. Ya, itu di zaman Umar, Ubay bin Ka'ab yang mengimami sholat tarawih itu biasa membaca 200 ayat di setiap rokaatnya. Hingga para sahabat lainnya bersandar di tongkat karena lamanya berdiri. Dan mereka tidak menyelesaikan qiyam kecuali ketika menjelang fajar. Di masa tabi'in, qiyam Ramadan didirikan dengan menyelesaikan surah Al-Baqarah di rakaat ke-8. Yang jika surat itu dibaca dalam 12 rakaat, maka mereka menilai bahwa hal itu termasuk keringanan. Di masa itu juga mereka tidak rela jika dalam satu rakaat hanya dibaca 10 ayat surat Al-Baqarah. Kalau hanya baca 10 ayat itu mereka nggak rela. Nggak relanya bukan karena kelamaan, kurang panjang, ya. Nggak rela karena kurang panjang. Kalau sekarang kita nggak rela, nggak ridho dengan imamnya karena merasa kepanjangan. Itu beda-beda tipisnya kita itu. Ya, sama-sama nggak rela. Dulu nggak rela karena terlalu pendek, sekarang nggak rela karena terlalu panjang. Ibrahim bin Adham, ulama di kalangan tabi'in, pada bulan Ramadan tidak tidur di malam hari untuk melaksanakan sholat. Namun meskipun demikian tidak menghalangi aktivitas beliau di siang harinya sebagai seorang petani. Nah, luar biasa, malam ibadah, semalam suntuk, tapi siangnya masih bekerja juga. Kalau malamnya kira-kira nggak tidur ya siangnya balas dendam itu. Sampai menjelang asar baru bangun itu. Ya itulah sedikit kita mengevaluasi dari ibadah kita di bulan Ramadan. Ya, maka mari kita meniatkan diri untuk memaksimalkan di bulan Ramadan yang akan datang, yang sebentar lagi. Mudah-mudahan kita sampai dan bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan. Karena itu keutamaan yang besar, sampai-sampai ada orang yang syahid saja, yang meninggal di jalan Allah dalam peperangan, itu bisa kalah masuk surganya didahului oleh orang yang dia meninggalnya tidak syahid dan tampaknya amal ibadahnya secara kasat mata itu kalah dengan yang syahid itu. Tapi ternyata ia masuk surga lebih dulu. Nah, ketika ditanyakan kok bisa seperti itu? Mengapa? Karena orang yang tadi ya, yang tidak mati syahid tapi diberikan umur yang lebih panjang setahun daripada orang yang syahid itu, maka dikatakan bagaimana dia tidak dahulu masuk surga karena apa? Karena dia menemui bulan Ramadan, menjumpai bulan Ramadan, sehingga dia memiliki keutamaan lebih utama dibandingkan dengan dia yang syahid. Nah, ini satu riwayat yang menunjukkan juga tentang keutamaan bulan Ramadan. Maka sungguh jika orang dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, itu adalah satu nilai keberkahan, kemuliaan yang luar biasa yang kita miliki. Ketika oleh Allah diizinkan untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Ini tampaknya Ustaz Basuki Yulianto tidak hadir ya. Ya sudah, saya cukupkan sampai di sini. Ini masih kurang 7 menit, insya Allah anak-anak menjadi ridho, ya, senang ya, karena lebih cepat pulangnya, ngisi ngajinya lebih
mundur, rampungnya lebih cepat. Ya, itu yang paling diharapkan. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.